Maka pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita kaji kembali, kita buka kembali tentang keutamaan hadir di majelis ilmu. Yang pertama, dan selalu diingatkan oleh amir taklim kita di setiap mulai taklim, yaitu dengan berjalan ke majelis ilmu, maka kita semua akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seringkali amir majelis mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Nah, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya jalan menuju surga itu susah, terjal, dan berlawanan dengan hawa nafsu. Tetapi bagi orang-orang yang mau datang ke majelis ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan yang terjal tersebut. Jalan yang mendaki akan terasa lebih nikmat dengan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Inilah motivasi pertama yang minimal harus kita tanamkan dalam diri kita, yakni kita datang ke majelis ilmu agar Allah memudahkan jalan kita menuju surganya. Ataukah mungkin kita sudah yakin akan masuk surga? Belum. Jangankan kita, orang sekaliber Umar bin Khattab saja yang pernah dikatakan Umar fil jannah, itu masih khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima sehingga dia terperosok ke dalam neraka. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, dia seorang sahabat yang dikabarkan akan masuk ke dalam surga dengan jalan merangkak. Nah, maka dia ingin membebaskan dirinya, bagaimana caranya agar dia tidak bisa merangkak. Apalagi dengan kita yang belum ada jaminan sedikit pun akan masuk ke dalam surga. Maka mari sama-sama kita berlomba-lomba, bersemangat untuk selalu datang ke majelis-majelis ilmu, agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya kelak di hari kiamat. Karena surga itu punya Allah, Allah yang punya jalan. Kalau Allah memudahkan, tentu tidak ada yang mampu menghalanginya. Seperti itu. Yang kedua, dengan datang ke majelis ilmu, kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, dimuliakan oleh para malaikat, dan juga nama kita harum di sisi Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, tidaklah satu kelompok berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yakni di masjid, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepadanya as-sakinah, ketenangan. Bagaimana sering kali kita dapatkan, kita temui
atau mungkin malah kita sendiri yang merasakan ketika kita datang ke masjid untuk sholat Jumat, ketika kita mendengarkan khotib sedang berkhutbah, tidak berapa lama kemudian ketenangan menghampiri kita sampai-sampai kita tidur. Itu bukti majelis ilmu itu memberikan ketenangan kepada orang-orang yang hadir di dalamnya. Sampai-sampai seorang ustadz sering mengatakan, kalau kamu tidak bisa tidur, datanglah ke majelis ilmu. Sampai ada sedikit candaan dari seorang ustadz mengatakan, apa doa yang biasa dibaca ketika menuntut ilmu? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kenapa? Karena tadi seringkali dia datang ke majelis ilmu, dia tidak mendapatkan ilmu sedikit pun. Karena dari datang sebentar, mukodimah, tiba-tiba tidak sadarkan diri, bangun-bangun sudah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya sudah selesai baru terbangun. Nah, itu candaan dari seorang ustadz yang memperhatikan ada fenomena seperti itu karena saking tenangnya mereka hadir di majelis ilmu. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka akan diberikan rahmat. Nah, ini sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikat atau dinaungi oleh para malaikat. Nah, malaikat itu senantiasa ada yang berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ketika dia mendapati majelis ilmu, dia segera panggil malaikat-malaikat yang lainnya untuk berkumpul untuk menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu ada malaikat yang tugasnya seperti itu. Kemudian Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisinya. Artinya nama kita semakin viral kalau kita akan semakin sering datang ke majelis ilmu. Jadi kalau sekarang orang merasa bangga ketika followernya jutaan, tetapi dia tidak ingat bahwasanya follower di dunia itu tidak bermakna atau tidak berarti sama sekali dibandingkan dia terkenal di langit. Salah satu cara agar kita menjadi orang yang terkenal adalah datang ke majelis ilmu. Jadi teringat kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau lari dari kaumnya karena sudah merasa saat itu mungkin sudah merasa bosan atau jenuh dengan keadaan kaumnya yang diseru untuk ke Allah Ta'ala tetapi selalu menolak dan menolak, bahkan diancam dengan bala atau bencana pun mereka tidak mengindahkan seruan Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus kabur dari kaumnya sehingga singkat cerita ditelan oleh ikan Dhunnun sampai di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Senantiasa berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu zikir itu sampai tembus ke langit. Jadi para malaikat itu sampai bertanya-tanya, lafaz ini sering aku dengar, tetapi sumbernya dari mana belum diketahui. Artinya Nabi Yunus pembicaraan itu sudah dikenal oleh para malaikat, tetapi karena Nabi Yunus
sedang diuji oleh Allah Ta'ala di dalam perut ikan, di tengah lautan yang sangat dalam, sehingga malaikat tidak mengetahui siapa yang berzikir tersebut. Dan juga kalau kita menjadi hamba-hamba yang tadi viral di langit, itu insya Allah doanya akan terkabul. Seperti tadi Nabi Yunus yang dohirnya kalau sudah masuk ke dalam perut ikan pasti akan mati. Tetapi qadarullah Nabi Yunus masih hidup hingga keluar dari perut ikan dan kembali ke kaumnya. Dan juga dikatakan ada orang-orang itu yang penampilannya lusuh, ketika dia meminta ke manusia pasti akan menolak. Dan ketika dia meminang seorang wanita pasti akan ditolak. Tetapi ketika dia meminta kepada Allah pasti akan diijabah. Itu karena dia sudah viral, terkenal di langit. Seperti itu. Maka agar kita lebih dikenal di langit, lebih banyak datang ke majelis ilmu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan datang ke majelis ilmu seperti malam hari ini, maka kita semua akan tercatat fi sabilillah. Man dakhala masjidana hada liyata'allamu khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhala li ghairi dzalik kana kan nadhiri ila ma laisa bih. Barang siapa yang masuki masjid kami ini, hanya Masjid Nabawi saat itu, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkannya, maka dia tercatat seperti mujahid fi sabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka dia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Dan di hadis lain dikatakan, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta ayyarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia tercatat fi sabilillah hingga kembali ke rumahnya. Artinya dari dua hadis ini pentingnya kita memiliki niat yang lurus, niat yang benar datang ke masjid. Jangan sampai kita sudah lelah datang ke masjid, tidak ada niat untuk mempelajari kebaikan, hanya tidak ada niat untuk belajar. Maka dikatakan kita seperti melihat sesuatu yang bukan milik kita. Contoh gampangnya, di hadapan kita ada mobil Lamborghini keluaran terbaru. Nah, mungkin kalau kita melihat, mobilnya bagus, keren, harganya mahal. Tapi apalah artinya itu bukan milik kita. Mungkin kita nyentuh saja, kadang diumeli nama yang punya. Jangan dekat-dekat, nanti lecet, apalagi sampai bisa naik. Nah, itulah tadi permisalan orang yang datang ke majelis ilmu bukan dengan niat untuk mencari ilmu. Dan pentingnya niat ini sekali lagi adalah agar amal-amal kita bernilai lebih di sisi Allah Ta'ala. Seorang ulama, Sufyan As-Tsauri, mengatakan sesuatu yang paling berat menurut dia adalah meluruskan niat dia sendiri. Karena niat itu, hati itu bolak-balik. Terkadang kita berangkat mungkin niatnya sudah benar, mau cari ilmu.
Tapi ketika di tengah jalan, ketika ada informasi, ternyata yang menyampaikan adalah si fulan. Nah, kemudian dia jadi, ya tuh, dia lagi yang menyampaikan. Tahu begini mending lebih baik tidak berangkat. Nah, artinya niatnya di tengah jalan mulai berubah. Nah, ketika mulai berubah, segera balikkan kembali niatnya. Kita datang ke masjid adalah untuk mencari ilmu. Siapapun yang menyampaikan, kita datang ke majelis ilmu. Seorang ulama, kami lupa namanya, ulama besar, dia pernah mengatakan, seandainya aku berkesempatan untuk datang di majelis ilmu, dan itu adalah satu ilmu yang ke-100 kalinya saya datangi, tentu saya akan datang kembali ke tempat itu. Artinya ulama itu mengatakan, jika dia belajar satu hadis misalnya, dia sudah belajar 100 kali, tapi ada kesempatan di ke-101 kali lagi dia bisa datang, dia akan datang ke majelis ilmu tersebut. Karena tadi keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan dengan datang ke majelis ilmu. Nah, jadi jangan sampai kita merasa bosan, yang disampaikan hanya itu saja. Emang ada Quran yang baru? Kan tidak ada. Dari zaman Rasul sampai sekarang ya ayatnya ya itu saja yang dipelajari, tidak ada ayat yang baru. Hadisnya ya itu saja, tidak ada hadis yang baru. Kalau ada ayat yang baru, ada hadis yang baru, justru itulah sesuatu yang harus kita tinggalkan, seperti itu. Nah, jangan sampai kita termakan oleh provokasi orang-orang jahil di luar sana. Apakah kita mau dikembalikan ke zaman onta? Iya, kata saya. Ya, ini amal-amal kita harus seperti amalnya Nabi dan sahabat, agar kita mudah masuk ke dalam surga. Karena kalau amal kita menyelisih Rasul dan sahabat, bisa jadi amal-amal kita semuanya akan tertolak. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Nah, jadi amal-amal kita yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan amalan-amalan di zaman unta, seperti itu. Kemudian yang keempat, akan dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumahnya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid, maka dia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga dia kembali. Maka janganlah dia melakukan seperti ini, yaitu melakukan satu amalan yang menyebabkan kesia-siaan, yakni tasbik. Kemudian akan dicatat segala amalnya di illiyin. Itulah 5 keutamaan datang ke majelis ilmu yang harus kita perhatikan, agar kita semakin giat dalam belajar, dalam mencari ilmu. Yang pertama tadi, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, akan diberikan ketenangan, diberikan rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan namanya disebut-sebut di sisi Allah Ta'ala, tercatat sebagai fi sabilillah hingga dia kembali ke rumahnya. Akan tercatat seperti sholat sepanjang waktu sampai dia kembali, dan juga amalannya akan tercatat di illiyin. Itulah tadi keutamaan yang harus kita cari. Dan juga yang keenam,
Dengan kita datang ke majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Dalam salah satu hadisnya, di antara 7 golongan yang kelak akan mendapat perlindungan oleh Allah Ta'ala di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu ketika seorang bertemu dan berpisah karena Allah Ta'ala. Kalau tadi kita niatnya karena Allah Ta'ala dalam rangka menuntut ilmu, maka insya Allah kita termasuk ke dalamnya. Jadi kita berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Dan setiap perkumpulan yang tidak didasari dengan ketakwaan, maka hanya akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kemudian untuk semakin menambah keilmuan kita dalam ilmu, kita harus mengetahui adab-adabnya. Jangan sampai tadi kita datang ke majelis ilmu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena tadi di surat Al-Mujadalah dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, maka mau tidak mau agar kita mendapatkan ilmu dari majelis ilmu, kita harus memiliki adab, memiliki etika ketika kita sedang menuntut ilmu. Etika yang pertama ketika kita datang ke majelis ilmu, yaitu memberikan salam ketika masuk ke dalam majelis ilmu. Jangan sampai kita diam saja. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang dari kamu sampai di suatu majelis, maka hendaklah memberi salam. Lalu jika dilihat layak baginya duduk, maka duduklah dia. Dan juga di hadis lain dikatakan pernah ada 3 orang datang ke majelis ilmu. Ketika Rasul sedang menyampaikan mengajar kepada para sahabatnya, orang yang pertama datang dengan mengucapkan hanya Assalamualaikum. Maka Rasulullah mengatakan baginya 10. Ketika orang kedua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka Rasulullah menjawab baginya 20. Ketika orang yang ketiga datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah mengatakan maka baginya 30. Artinya kita ketika masuk ke majelis ilmu dan kita datang terlambat, cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum, atau mau disempurnakan sampai warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Kemudian ketika di majelis ilmu tidak berbisik di antara 2 orang. Apalagi ketika bermajelis bertiga, itu tidak boleh yang 2 saling berbisik tanpa melibatkan yang ketiga. Karena itulah perbuatan yang menyakitkan bagi pihak ketiga. Kemudian duduklah di tempat yang kosong. Artinya ketika kita datang ke majelis ilmu, jangan sampai mengusir orang lain untuk pindah. Kita cari tempat yang kosong. Kemudian tidak banyak tertawa atau bercanda. Karena dengan banyak tertawa itu akan mematikan hati-hati kita. Kemudian yang selanjutnya, tidak duduk di tengah atau di antara 2 orang yang telah duduk, kecuali meminta izin terlebih dahulu.
Kemudian tidak menempati kursi atau tempat duduk orang lain. Ini dalam artian ketika kita sudah bermajelis, misalnya di sini, tiba-tiba Bang Pendi izin keluar karena ada keperluan. Nah, tiba-tiba Bang Roni pindah ke sebelah. Nah, itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi, tidak menempati tempat duduk orang lain, itu seperti itu. Beda misalnya kalau kita biasa duduk di sini, kita datangnya terlambat, sudah diisi oleh orang lain, ya udah, itu jadi bukan tempat kita, seperti itu. Nah, kemudian saling menghormati di antara yang hadir. Jangan sampai tidak ada rasa hormat terhadap yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yaj'al kabirona wa yarhama saghirona wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang alim di antara mereka. Jadi pentingnya adab kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak yang lebih muda, serta kepada orang-orang yang lebih berilmu di antara kita. Hal ini dibuktikan juga oleh Rasulullah dalam sholatnya. Bagaimana Rasulullah mengatur posisi-posisi dalam sholat. Orang yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacanya, orang paling berilmu di antara mereka. Yang di belakangnya adalah orang yang sepadan dengan imam. Nah, jangan sampai orang-orang yang tidak sepadan dengan imam itu berdiri di belakang imam. Karena nanti ketika imam lupa, orang yang di belakang itu yang paling wajib mengingatkan. Jangan sampai imam lupa, ternyata yang paling belakang yang tahu, yang mengingatkan. Nah, jangan sampai. Jadi orang yang di belakang itu yang harus paham bagaimana mengingatkan imam. Nah, seperti beberapa saat yang lalu ketika sholat Jumat di Masjidil Haram, imamnya itu tiba-tiba kondisinya drop, sakit. Maka yang di belakangnya segera maju menggantikan posisi imam yang sedang sakit tersebut. Dia bukan lupa, bukan salah, tapi karena kondisinya yang lemah. Apalagi kalau imam sampai salah. Nah, itu kewajiban yang di belakang adalah yang membenarkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang seringkali kita tidak laksanakannya itu berani bertanya. Seringkali pertanyaan kita itu bukan diajukan kepada ustadznya, tapi diajukan ke teman ngajinya yang sama-sama belum paham. Jadi tidak ada penjelasan yang bermanfaat yang dia dapatkan. Dan pertanyaan-pertanyaan adalah sesuatu yang seringkali malah membuka ilmu dibandingkan yang dia dengarkan, seperti itu. Dan para sahabat itu paling suka ketika ada orang Badui datang ke majelis ilmu. Kenapa? Pasti dia datang itu akan bertanya sesuatu yang mana terkadang sahabat itu agak sungkan menanyakan hal tersebut. Seringkali orang-orang Badui itu bertanya hal-hal yang sepertinya sederhana. Seperti ketika ada seorang Badui bertanya, apakah yang akan masukkan aku ke dalam surga? Nah, itu mungkin Rasulullah jawab syahadat, sholat, zakat, dan lainnya. Nah, mungkin sahabat
orang Badui hanya mengatakan, kalau begitu aku akan berpegang kepadanya dan mengamalkannya. Selesai. Nah, tapi Rasul mengatakan kalau dia benar dengan perkataannya maka surga adalah jaminannya. Nah, seperti itu. Dan juga banyak hadis yang lain kalau kita mau baca pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Badui kepada Rasulullah ketika bermajelis. Itulah tadi beberapa adab yang harus kita biasakan dalam bermajelis. Tadi yang pertama, biasakan masuk ketika terlambat dengan mengucapkan salam. Tidak berbisik di antara dua orang dan duduk di tempat yang kosong, tidak banyak tertawa ataupun bercanda. Tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya, tidak menempati tempat duduk orang lain, saling menghormati di antara yang hadir di majelis ilmu, dan berani bertanya ketika belum paham. Jangan sampai kita belum paham disimpan dan ditanyakan kepada orang yang belum mengerti ilmunya juga. Bukan penjelasan yang didapatkan, bisa jadi malah penyesatan. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini semakin menambah motivasi kita semua untuk datang ke majelis ilmu. Jangan sampai kita menjadi hamba yang bermalas-malasan datang ke majelis ilmu. Seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.